Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Biblioper, perkenalkan nama saya Fitriani. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah resensi buku karya Majdi Ubaid Al-Hafidh, yang mana beliau ini merupakan seorang praktisi yang telah mengisi ratusan seminar tentang metode menghafal Al-Quran. Adapun buku ini berjudul 9 Langkah Mudah Menghafal Al-Quran yang diterbitkan oleh Aqwa Media Profika pada tahun 2016 yang lalu. Kita sadari bahwa menghafal Al-Quran dan mengamalkannya merupakan impian terbesar dalam hidup kita, bahkan agenda terpenting dalam hidup kita. Namun, terkadang menghafal Al-Quran dianggap sebagai pekerjaan yang sulit, bahkan pesimis untuk bisa menghafalnya secara keseluruhan. Terlebih bagi orang non-Arab yang bahasa bawaan lahirnya itu bukan bahasa Arab, membacanya saja sudah kesulitan, apalagi untuk menghafalnya. Butuh sekian tahun untuk bisa membaca rangkaian huruf-huruf hijaiyah tersebut. Namun, perlu kita ketahui bahwa sekarang itu tidak sedikit orang non-Arab bisa menghafal Al-Quran secara keseluruhan, dan tidak jarang anak-anak kecil pun bisa menghafalnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mewujudkan hal tersebut? Adakah cara mudah untuk menghafal Al-Quran? Nah, buku 9 Langkah Mudah Menghafal Al-Quran ini bisa menjadi solusi dari pertanyaan kita tersebut. Buku ini berisi tentang metode menghafal Al-Quran secara modern. Cara yang digunakan bukanlah cara konvensional, melainkan memadukan antara optimisme, menghafal Al-Quran dengan panca indera secara bersamaan, teknik menghafal Al-Quran, dan juga manajemen waktu. Mengingat penulis merupakan seorang praktisi yang telah mengisi ratusan seminar, buku ini disajikan dengan bahasa yang interaktif, seolah-olah penulis bertutur secara interaktif dengan kita selaku pembaca. Dalam buku ini disampaikan bahwa rahasia pertama dalam menghafal Al-Quran yaitu kerinduan dan kecintaan dan juga keinginan yang menyala-nyala untuk menghafal Al-Quran. Kerinduan untuk mengingat Rob semesta alam, yang mana keinginan ini akan membantu kita untuk memotivasi ketika kita lupa, menyemangati kita ketika kita lemah, dan memotivasi kita ketika kita tertinggal. Kerinduan, kecintaan, dan keinginan yang menyala-nyala untuk menghafal Al-Quran ini ditujukan untuk merealisasikan impian kita tersebut, menyempurnakan tujuan, dan merealisasikan cita-cita tersebut. Langkah kedua yaitu memupuk ikhlas, tawakal, dan doa. Dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah masalah niat. Mengapa kita menghafal Al-Quran? Urusan niat ini bukanlah urusan yang sepele. Oleh karena itu, penulis mengingatkan kita agar meluruskan niat kita mengapa kita menghafal Al-Quran, yaitu tiada lain sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Lillahi ta'ala. Menghafal bukan agar dilihat oleh orang, bukan agar disebut sebagai hafidh atau untuk mencari popularitas. Jika sampai ada niat yang keliru, maka hal tersebut akan membuat usaha kita sia-sia. Pahala pun akan lenyap, derajat di mata Allah akan hilang, syafaat pun tidak ada, dan yang tersisa hanyalah rasa lelah. Yang ketiga yaitu jangan banyak beralasan. Terkadang yang menjadi kendala adalah banyaknya alasan yang kita buat sendiri. Yang perlu kita ingat bahwa menghafal Al-Quran ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Seandainya jika kita mampu merasakan pahala dari membaca dan juga menghafal Al-Quran, merasakan derajat yang tinggi di syurganya Allah, dan seandainya kita jujur merasakan kedudukan keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya, tentunya kita sudah menghafalnya. Keempat, yaitu menguatkan keyakinan diri dengan kata-kata positif. Nah, dalam hal ini penting sekali bagi kita untuk senantiasa berpikir positif dan berkata positif. Nah, dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa dalam sehari manusia itu berbicara pada dirinya sendiri lebih dari 5.000 kata. Dan ternyata 77% apa yang dibisikkan oleh dirinya sendiri itu bersifat negatif. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk membiasakan diri untuk berpikir positif dan juga berkata positif. Nah, dengan kita membiasakan diri untuk berpikir positif, terkhusus di sini untuk menghafal Al-Quran, maka hal tersebut dapat menghilangkan rasa pesimis dari diri sendiri dan juga menghilangkan segala penghalang. Yang kelima yaitu menciptakan suasana rileks dan suasana belajar yang ideal. Nah, di sini penting sekali bagi kita untuk menjadwalkan menghafal Al-Quran ini pada saat keadaan kita sedang rileks dan juga tenang. Langkah keenam yaitu visualisasi. Nah, terkadang yang menjadi kendala yaitu ketika kita menghafal
menghafal Al-Quran kita bisa saja cepat untuk menghafalnya, tetapi juga kita cepat untuk melupakannya kembali. Nah, dengan visualisasi ini membantu kita untuk memotivasi diri kita agar kita bisa benar-benar mewujudkan apa yang kita impikan tersebut. Yang ketujuh yaitu optimalisasi panca indera. Nah, semakin banyak indera yang kita gunakan untuk belajar, maka semakin kuat juga ingatan kita. Karena pada umumnya 20% ingatan kita itu berasal dari apa yang kita baca, 30% dari apa yang kita dengar, 40% apa yang kita lihat, 50% apa yang kita ucapkan, dan 60% apa yang kita kerjakan. Dan ternyata 90% yaitu dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita kerjakan itu berpengaruh besar. Yang kedelapan yaitu murojaah atau pengulangan. Jadi yang tak kalah penting yaitu murojaah atau pengulangan dari hafalan itu sendiri, dan bahkan lebih penting daripada menghafal itu sendiri. Karena dengan murojaah secara kontinu itulah hakikat dari menghafal Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran itu merupakan kegiatan yang sepanjang hayat, bukan ketika kita sudah berhasil untuk menghafalnya secara keseluruhan dan kita berhenti. Dan yang perlu diingat bahwa menghafal Al-Quran itu lebih cepat hilang dibandingkan dengan unta yang lepas dari ikatannya. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk tetap istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan memurojaahnya. Dan langkah ke-9 yaitu menentukan tujuan dan juga menyusun target. Nah, dalam hal ini penting sekali kita untuk dapat menentukan target kita dengan baik. Karena jika kita gagal merencanakan, maka sesungguhnya kita telah merencanakan kegagalan itu sendiri. Nah, selain dari 9 langkah mudah yang telah dipaparkan secara singkat tadi, di akhir buku ini dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dalam menghafal Al-Quran. Di antaranya yaitu pentingnya kita untuk memperbaiki bacaan sendiri dibandingkan untuk mengutamakan menghafal itu. Kemudian tidak berganti-ganti mushaf, dan menentukan waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran, dan menentukan target setiap hari dalam menghafal Al-Qurannya, dan masih banyak lagi. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk membaca lebih detail dan mendalam mengenai isi buku ini, teman-teman bisa langsung datang ke perpustakaan dengan melakukan reservasi terlebih dahulu. Cukup sekian resensi dari buku 9 langkah mudah menghafal Al-Quran ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.